Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma anak-anak aja yang gede suaranya nih. Yang lain mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustaz, wabil khusus yang akan menyampaikan tausiah, Ustaz Zawawi, serta para alim ulama yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu di sini karena saya kurang hafal juga namanya nih. Saya baru 3 bulan saya ada di Jakarta. Kebetulan saya diminta untuk menjadi pengajar di musola Baitul Ma'mur, sudah berjalan sampai 2 bulan. Nah, pada saat ketika menjelaskan satu hadis Nabi, lalu terungkap satu kata, yaitu selebriti langit. Kata ini muncul dari sebuah hadis terkait dengan keutamaan menghadiri majelis. Majelis atau baitun min buyutillah, yang di dalamnya yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Itu ada hadis. Yang hadis ini ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis itu disebutkan siapapun yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yang di dalam rumah itu mereka mengkaji, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, lalu kemudian mengkaji isi kandungan Al-Quran, maka ada 4 yang akan diberikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya adalah zakarahumullahu fi man indak. Orang tersebut nanti akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Maka orang tersebut terkenal. Kenapa? Karena disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemudian muncul istilah selebriti langit. Jadi selebriti langit itu adalah orang-orang yang gemar menghadiri majelis-majelis seperti ini. Itu adalah selebriti. Kita ini termasuk selebriti. Mungkin di dunia nggak terkenal. Siapa yang mungkin Ahmad Saiful tidak dikenal di dunia. Tidak seperti para artis-artis yang ngetop di TVRI atau di TV swasta. Tapi kita semua ini yang hadir itu disebut nama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menjadi selebriti langit. Apa bedanya selebriti langit dengan selebriti dunia? Kalau selebriti dunia kaya, kalau selebriti langit tidak kaya, tapi kaya di akhirat. Yang kedua, jadi ukuran pertama selebriti langit itu sering hadiri majelis-majelis ini. Yang kedua, selebriti langit itu adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW. Apa tandanya? Tanda orang cinta kepada Rasul yang pertama adalah sering menyebut nama Rasulullah SAW. Wa min alamatil hub kasratu dzikril mahbub. Ada satu pepatah, di antara tanda cintanya seseorang kepada yang dicintai itu adalah dia sering menyebut-nyebut nama orang itu. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus sering menyebut Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ya kita baca, misalnya maulid-maulidnya. Ada banyak maulid, ada maulid berjanji, ada maulid tiba, ada maulid simpunturor, Adiyaul Lami, dan banyak kitab-kitab maulid yang di situ disebutkan sejarah Nabi dan di situ disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang sering menghadiri maulid ini adalah orang yang dicintai oleh Rasul. Ada satu cerita ini. Jadi di Libanon itu ada satu tradisi. Jadi Libanon ini bukan semuanya orang Islam. Ada juga orang-orang Kristen. Jadi ada satu tradisi, mereka sering merayakan maulid. Dan pada saat ketika merayakan maulid, biasanya mereka itu membunyikan petasan-petasan seperti kita tadi. Ini sama dengan tradisi di Libanon. Tetapi mereka membunyikan senjata api. Jadi istilahnya ditembakkan. Nah, pada saat ketika ditembakkan, di situ ada seorang putri kecil yang kebetulan bukan orang Islam sedang
menyaksikan perayaan Maulid Nabi. Kena peluru sampai nembus kepada badannya dan berdarah-darah. Ibunya histeris, binti dalam bahasa Arab, anakku. Akhirnya karena anaknya ini berdarah-darah dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, sang ibu tidak dipersilakan masuk karena dokter akan mengurus anak perempuan tersebut. Ternyata dokter menyerah. Ini ibu yang Kristen ini, dia bilang, Aina anta ya Muhammad? Aina anta ya Muhammad? Gimana engkau wahai Muhammad? Undur ma fa'ala ummatuka bibnati. Coba lihat apa yang sudah dilakukan oleh umatmu terhadap putriku pada hari perayaan Maulid. Jadi dia menghardik Rasul. Karena dia bukan orang Islam, dia orang Kristen, dia menghardik Rasul. Lalu tiba-tiba keluarlah dokter. Dan pimpinan dokter itu keluar, dia bilang sama ibu, aku tidak bisa menyelamatkan putrimu sudah meninggal. Menurut prediksi dokter itu. Silakan kau lihat putrimu di dalam ruangan yang terakhir kali. Akhirnya ibunya masuk. Pada saat dia masuk ruangan, ternyata anak itu sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Kaget dia. Tadi dokter bilang katanya udah mati. Oh, ini dia duduk di pinggiran tempat tidur dan dalam keadaan sehat-sehat aja. Putri itu bilang, tadi ada orang yang ngelus-ngelus kepalaku. Siapa dia? Muhammad itu. Namanya Muhammad. Sekarang dia keluar, ibu tolong tutup pintu itu, jangan sampai dia keluar. Jadi Nabi datang kepada orang tersebut, dielus-elus, akhirnya kemudian sembuh. Akhirnya ibu tersebut masuk agama Islam. Dan para dokter yang menyaksikan keajaiban ini yang Kristen masuk juga ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena berkah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sering hadir majelis atau maulid seperti ini, kita niatkan mudah-mudahan dengan menghadiri Maulid Nabi ini Allah akan permudah segala urusan kita dan Allah akan kabulkan seluruh hajat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sering berselawat. Sebagai cinta kita kepada Rasul, itu harus sering berselawat. Selawat ini ampuh. Kalau kita punya hajat, apapun hajat kita, maka salah satu caranya adalah kita berselawat kepada Nabi. Yang jodohnya susah, ya banyak selawatlah. Insya Allah Allah akan berikan jodoh. Orang yang ada urusan di dalam rumah tangganya misalnya, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak cerita. Kalau kita lihat cerita-cerita tentang fadilah dari selawat itu banyak sekali. Saya akan berikan satu contoh. Jadi pada zaman Rasul itu ada seorang sahabat dituduh oleh orang Yahudi mencuri unta. Padahal sahabat ini tidak pernah mencuri unta, tapi karena orang Yahudi ini dihadirkan saksi-saksi untuk memperkuat tuduhannya, maka Rasul pun memutuskan sesuai dengan fakta. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla. Kami, kata Rasul, memutuskan dengan bukti-bukti formal yang lahiriah. Kalau ada buktinya nggak diputuskan. Sementara hal-hal yang bersifat batinnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena ada saksi yang disebut dengan saksi palsu, akhirnya Rasul pun memutuskan bahwa sahabat Nabi ini dipotong tangannya. Tapi sebelum dipotong tangan dia bilang, ya Rasul, saya tidak pernah mencuri, tapi berikan waktu kepada saya, biarkan saya berbicara kepada unta yang dianggap saya curi itu. Jadi unta itu lalu didekati oleh sahabat Nabi ini, lalu kemudian diajak bicara. Apakah aku yang mencuri engkau, wahai unta? Ternyata unta itu berbicara, subhanallah. Unta itu berbicara, dia mengatakan, bukan engkau tidak pernah mencuri aku. Tapi apa yang dikatakan orang Yahudi itu adalah semuanya bohong. Akhirnya Nabi pun melepaskan orang itu. Nabi bertanya, apa amalanmu sampai unta bisa berbicara kepada engkau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, saya punya satu kebiasaan. Sebelum tidur, saya biasa berselawat kepada Rasulullah 10 kali. Jadi selawat kepada Rasulullah 10 kali sebelum tidur. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh orang tersebut. Maka mudah kalau seandainya kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah, maka sebelum tidur kita berselawat kepada Rasul minimal 10 kali. Kira-kira sulit nggak Pak? Cuma 10 kali kok susah, nggak bayar juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu yang paling singkat. Kalau mau yang lebih silakan, tapi yang paling singkat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ini salah satu ciri dari selebriti langit adalah orang yang mencintai Rasul, yaitu memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tanda kita cinta kepada Rasul itu kita menaati ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ada satu pepatah mengatakan orang yang mencintai pasti akan menaati yang dicintainya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka salah satu caranya adalah taati semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa? Ya majelis-majelis taklim yang kita buka ini hadiri. Itu salah satu ajaran Rasul. Musola ini kita punya tujuan untuk membangun, merenovasi menjadi lebih enak, lebih nyaman. Maka salah satu bagian dari perintah Rasulullah ya kita bantu semampu kita. Sebenarnya nggak sulit Ustaz Saiful. Ini kan banyak di jamaah. Kita bikin iuran per bulan berapa? 10.000 saja. Kira-kira kalau 10.000 mampu nggak Pak? 10.000 satu bulan. 10.000 satu bulan kali 100 berapa itu? Berapa? Bah, 1 juta. 1 juta satu bulan lumayan. Itu baru iuran. Belum nanti ada donasi-donasi lain. Artinya tidak sulit. Pengalaman saya di Palu, waktu saya di Palu itu kan gempa besar membuat banyak masjid hancur. Nah, saya diamanahkan menjadi ketua yayasan masjid. Salah satu tujuannya adalah untuk bisa membangun masjid yang sudah hancur. Dalam waktu 1 tahun itu terbangun. Kenapa? Karena kita menggerakkan potensi umat. Kalau kita nunggu dari pemerintah lama, nunggu dari yang lain lama, kita bisa menggerakkan semua potensi yang ada dalam masyarakat kita. Insya Allah akan terbangun. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya cuma sambutan ya, bukan ceramah. Dan salah satu ciri dari selebriti langit seperti yang dipaparkan, ditulis temanya oleh panitia. Akhirnya saya dapat tugas untuk menjelaskan guys di panitia ini. Salah satunya adalah sering menghadiri majlis-majlis taklim, maulid-maulid Nabi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.